Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya akan membaca kitab Habib lagi, yaitu kitab Silatul Ahli halaman 155. Dalam halaman ini terdapat kisah, yang kisah itu didapatkan dari mimpi, di mana ada salah satu tokoh ulama yang pada saat meninggalnya ulama tersebut, kemudian Rasulullah ini bersabda, barang siapa yang ikut menyolati tokoh ulama tersebut, maka orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Nah, dalam kisah ini saya tertarik untuk sedikit mengulas dan sedikit mengomentari. Namun siapa tokoh yang dimaksud dalam cerita ini nanti akan saya bahas dan akan saya baca teksnya, serta saya tampilkan teks dari kitab Silatul Ahli halaman 155 tersebut. Namun sebelum saya masuk pada pembahasan, seperti biasa untuk seluruh penonton dari manapun semua, yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung menampilkan teks yang terdapat dalam kitab Silatul Ahli halaman 155. Kemudian teks tersebut akan saya baca dan penonton bisa menyimak atas teks yang saya baca tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal manamati sholihati maro'ahul faqihul alimu as-solihu Jamaluddin Muhammad bin Umar Bakhrokin bilailatil lati mata fi hal mutarajjamulah wa qad sabahaha lailatal khamisi min ramadhanal mu'adzami sanata samanin wa isrina wa tis'imiatin min hijratihi alaihi salamu. Fanadal faqihu ra'i bi'a'la sautihi hatta asma'a al-khosa wal ama wa man kullaman hadarul janazata wa qala wa ra'aitu bil manami ka'anna sayyidil faqiha Abdullahi bal hajj rohibun ala jamalin wa ana amsi tahtahu fabaina nahnu kadhalika id nazala alaihi minas sama'i ka'sun ma yakunu summa qala lahu ya faqihu anta wa ashabuka fil jannati qala dzalika salasan faqulna innahum kasirun faqala sabi wa in kasaru salasan qala wa qad taqaddama fi awali tarjamati dzikra ru'ya sayyi Muhammad Bakhroki an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa tafsirahu bil maghfirati likulli man hadara sholata alal faqih. Teksnya panjang, tetapi agar cerita ini runtut sehingga saya baca secara keseluruhan. Jadi arti dari teks di atas adalah ini mengisahkan tentang kisah wafatnya seorang ulama, yaitu Al-Faqih Abdullah Balhaj. Nah, dalam kisah wafatnya Al-Faqih Abdullah Balhaj, ini ada kejadian yang luar biasa yang akan saya ulas berikut ini. Nah,
Kejadian luar biasa itu datangnya dari mimpi seorang ulama yang bernama Jamaluddin Muhammad ibnu Umar Bakhrok. Dan di antara mimpi-mimpi saleh atau al-manamatus solihah, ini disebut mimpi saleh, itu berarti menurut Sufi Balawi, mimpi yang semacam ini mimpi yang bisa diambil sebagai pedoman. Padahal sudah sering saya katakan bahwa mimpi ini tidak boleh dijadikan pedoman hukum dan tidak boleh diyakini bahwa hasil mimpi itu sudah pasti benar. Tetapi di sini disebutkan al-manamatus sholihah, sehingga diyakini akan kebenarannya. Nah, di antara al-manamatus sholihah adalah apa yang dilihat oleh al-faqih al-alim as-soleh Jamaluddin Muhammad ibnu Umar Bakhrok pada malam wafatnya tokoh yang diterjemahkan atau yang sedang dibahas. Dalam hal ini lagi membahas kisah wafatnya Al-Faqih Abdullah Balhaj. Jadi pada saat meninggalnya Habib Abdullah Balhaj atau ulama yang bernama Al-Faqih Abdullah Balhaj, ini ada seorang ulama yang memimpikan ulama tersebut Umar Bakhrok. Jadi mimpi pada saat kematian dari Abdullah Balhaj. Nah, Abdullah Balhaj ini wafat terjadi pada malam kelima bulan Ramadan pada tahun 918 Hijriah. Nah, maka Al-Faqih yang bermimpi atau Muhammad Bakhrok itu berseru dengan suara yang paling keras hingga terdengar oleh orang khusus dan orang umum. Dan setiap orang yang menghadiri pemakaman ini mendengar. Jadi Muhammad Bakhrok ini dalam mimpi ini bersuara keras sehingga baik orang umum atau orang khusus ini mendengar, dan orang-orang yang menghadiri pemakaman dari Abdullah Balhaj. Maksudnya orang umum dan orang khusus itu ya orang umum itu berarti orang rakyat jelata. Kalau orang khusus ya orang-orang seperti halnya ulama atau pejabat. Jadi dia berkata, Muhammad Bakhrok ini yang mimpi, dia berkata, saya melihat dalam mimpi seolah-olah junjunganku Al-Faqih Abdullah Balhaj ini sedang menunggangi unta dan saya berjalan di bawahnya. Nah, ketika kami sedang dalam keadaan itu, turunlah kepadanya dari langit sebuah cawan yang paling indah. Jadi dalam mimpi, Muhammad Bakhrok ini Syekh Abdullah Balhaj dan Muhammad Bakhrok ini lagi berjalan berdua. Nah, Abdullah Balhaj ini menunggangi unta, sedangkan Muhammad Bakhrok ini berjalan mengiringi dari Abdullah Balhaj. Nah, pada saat itu turunlah dari langit cawan yang paling indah. Turun untuk Abdullah Balhaj. Cawan itu berarti wadah. Wadah yang sangat indah, yang terbuat dari benda padat. Ya apa saja, apakah kayak mangkok besar dan lain sebagainya. Pokoknya cawan itu ya wadah yang terbuat dari benda-benda padat. Nah, ini turun dari langit cawan yang paling indah. Ya apakah mangkok emas dengan ukuran besar atau apa kan? Kita tidak tahu karena di sini tertulis cawan. Jadi pada saat Abdullah Balhaj dan Muhammad Bakhrok ini berjalan berdua, Abdullah Balhaj itu naik unta, sedangkan Muhammad Bakhrok ini berjalan mengiringinya. Ini tiba-tiba dari langit turun cawan yang paling indah. Tapi ini dalam mimpi loh, tidak dalam nyata, ini dalam mimpi. Kemudian yang di langit itu berkata kepadanya, berarti kan ada
suara dari langit. Berkata gimana? Wahai fakih, engkau dan sahabat-sahabatmu berada di dalam surga. Jadi ada seorang laki-laki muda dari langit ini bersuara untuk Abdullah Balhaj. Perkataan dari pemuda yang dari langit itu gimana? Engkau dan sahabat-sahabatmu ini berada di dalam surga. Nah, berarti kan sudah dipastikan bahwa Al-Faqih Abdullah Balhaj dan sahabat-sahabatnya ini pasti masuk surga, kata pemuda yang dari langit. Dia mengulanginya 3 kali. Jadi suara oleh pemuda dari langit itu mengulangi perkataan itu hingga 3 kali. Wahai fakih, engkau dan sahabat-sahabatmu berada di dalam surga. Ini diulangi sampai 3 kali. Ya, berarti kan jaminan ini bahwa Al-Faqih Abdullah Balhaj dan seluruh sahabat-sahabatnya ini sudah dijamin masuk surga oleh seorang laki-laki muda yang muncul dari langit. Ya entah itu siapa, karena di sini tidak dijelaskan apakah itu iblis, apakah itu setan, apakah itu jin atau malaikat. Pokoknya pemuda yang dari langit berkata demikian. Sudah menjamin bahwa Abdullah Balhaj dan seluruh sahabat-sahabatnya ini pasti masuk dalam surga. Kami para hadirin berkata, jadi Abdullah Balhaj dan Muhammad Bahro ini berkata, mereka sahabatnya banyak sekali. Jadi setelah laki-laki dari langit itu berkata bahwa engkau Abdullah Balhaj dan seluruh sahabat-sahabatmu pasti masuk dalam surga. Maka Abdullah Balhaj ini tanya, kami ini sahabatnya banyak sekali. Bagaimana? Apakah seluruh sahabat kami ini juga akan masuk ke dalam surga? Maka dijawab oleh laki-laki muda dari langit itu. Maka pemuda itu yang datang dari langit, meskipun mereka banyak, dengan diulangi 3 kali. Jadi jaminan ini sudah dijamin bahwa Al-Faqih Abdullah Balhaj dan Muhammad Bahro dan seluruh sahabat-sahabatnya yang jumlahnya tidak terhitung, ini sudah dijamin masuk surga oleh pemuda yang dari langit. Tapi pemudanya siapa? Juga tidak tahu. Namanya juga ngimpi. Ngimpi kan bebas, karena ngimpi ini tidak bayar. Jadi, pada kesimpulannya, mimpi-mimpi semacam ini, kalangan Sufi Pahlawi, ini dianggap sebagai al-manamatus soleh. Jadi mimpinya orang soleh atau mimpi-mimpi hasil mimpi dari orang-orang yang soleh. Jadi tidurnya orang soleh kemudian menghasilkan mimpi. Ini hasil mimpinya ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi cerita yang ada di kitab Silatul Ahli terkait mimpinya Muhammad Bahro yang mana Al-Faqih Abdullah Balhaj ini pada saat lagi jalan berdua, ini tiba-tiba turun sawan dari langit, kemudian turunlah suara pemuda yang mengatakan bahwa engkau Abdullah Balhaj dan seluruh sahabat-sahabatmu masuk ke dalam surga walaupun sahabatmu jumlahnya banyak sekali. Ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi mimpi ini dianggap sebagai sebuah kebenaran, diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah ini kan repot. Padahal jalan Islam, ilmu fikih, ini sudah mengatur bahwa mimpi ini tidak boleh dijadikan sandaran hukum, karena mimpinya manusia ini bisa saja benar, bisa saja salah. Beda dengan mimpi Rasulullah. Tetapi mimpinya para ulama Sufi Pahlawi ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sehingga ketika Muhammad Bahro ini bermimpi, ada seorang pemuda dari langit yang kemudian berkata bahwa Al-Faqih Abdullah Balhaj ini jaminan masuk surga, beserta seluruh sahabatnya pun masuk surga. Ini diyakini sebagai sebuah kebenaran.
Nah ini kan repot. Saya lanjut. Dan telah dikemukakan di awal biografi ini tentang penyebutan mimpi Syekh Muhammad Bahro melihat Nabi dan kabar gembira yang diberikan Nabi dengan ampunan bagi setiap orang yang menghadiri sholat jenazah Al-Faqih Abu Waqbal Hajj yang meninggal itu. Nah ini kan luar biasa. Jadi di halaman sebelumnya ini dibahas berarti bahwa Muhammad Bahro ini mimpi melihat Nabi dan kabar gembira dari Nabi. Berarti kan Nabi bersabda. Jadi Nabi sudah menjamin bahwa siapapun orang yang ikut menyolati Al-Faqih Abu Waqbal Hajj, maka orang tersebut seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini membawa-bawa nama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini betapa mengerikan ini. Jika cerita ini cerita bohong, mencabut nama Rasulullah, maka dosanya sangat besar. Karena saya rasa tidak mungkin ketika benar-benar Rasulullah ini hadir dalam mimpi Muhammad Bahro. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang ikut menyolati jenazah Al-Faqih Abu Waqbal Hajj, maka datang kegembiraan bahwa seluruh orang yang ikut menyolati Abu Waqbal Hajj, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya rasa tidak mungkin terjadi kalau Rasulullah menjamin semacam itu. Nah, ketika menurut saya ini tidak terjadi, ya cerita ini cerita bohong dan berani mencabut nama Rasulullah untuk menguatkan mimpinya. Biar pembaca kitab Silatul Ahli ini benar-benar percaya bahwa Rasulullah telah menjamin seluruh orang yang ikut menyolati jenazahnya Al-Faqih Abu Waqbal Hajj. Ini mengerikan. Kitab-kitab Balawi ketika kita kaji, isinya glorifikasi dan membuat hukum seenaknya sendiri, membuat pernyataan-pernyataan yang pernyataan itu saya yakin tidak terjadi. Karena apa? Karena pintar cara membuat ceritanya jalurnya lewat mimpi. Ini gaya khas kitab-kitab Balawi dalam menonjolkan kehebatan ulama-ulama di kalangan mereka, maka cara menonjolkannya itu lewat mimpi. Lah seperti cerita ini. Jadi pada saat Al-Faqih Abu Waqbal Hajj ini berjalan naik onta dan di sampingnya ada Muhammad Bahro. Nah pada saat Al-Faqih Abu Waqbal Hajj itu berjalan naik onta, tiba-tiba turun cawan yang sangat indah dari langit. Wadah dengan bentuk yang sangat indah. Kemudian pada saat itu turun juga suara pemuda. Dan tidak hanya suara berarti. Ini pemudanya juga nongol. Pemuda dari langit itu nongol. Kemudian bersuara gini. Wahai Al-Faqih Abu Waqbal Hajj, engkau dan seluruh sahabat-sahabatmu maka dijamin masuk surga. Kemudian Al-Faqih Abu Waqbal Hajj ini tanya, walaupun jumlah sahabatku itu banyak sekali, maka dijawab oleh pemuda yang dari langit itu, ya, walaupun jumlah sahabatmu itu banyak sekali, maka sudah dijamin masuk surga. Hebat kan? Jadi keramatnya Abu Waqbal Hajj ini sampai sahabat-sahabatnya ini mendapat efek positif sehingga masuk ke dalam surga. Tapi ini dalam mimpi. Jadi ditemui pemuda dari langit, ini dalam mimpi. Nah ini pinternya kita Balawi begitu. Jadi secara halus, ini mendoktrin pembaca dari kitab-kitab Balawi. Kemudian, dalam halaman sebelum halaman 155, ini berarti sudah diulas. Karena di sini, di penutupnya, ini juga dijelaskan bahwa Muhammad Bahro itu juga bermimpi jumpa dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang
ikut menyolati jenazahnya Al-Faqih Abdul Balhaj, maka orang tersebut diberi kabar gembira dengan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencatut nama Rasulullah loh, jangan sembarangan. Kalau sengaja membuat kebohongan dan mencatut nama Rasulullah, maka jangan tanya dosanya. Inilah kitab Balawi. Jadi mengglorifikasi Al-Faqih Abdul Balhaj, tapi dengan cara membuat cerita yang cerita itu emas dalam mimpi. Halus, modelnya halus. Lah, apakah penonton akan mempercayai dengan semacam ini? Artinya bahwa Al-Faqih Abdul Balhaj ini sudah dijamin masuk surga, dan seluruh sahabat-sahabatnya pun dijamin masuk surga. Yang menjamin adalah pemuda yang turun dari langit. Siapakah itu pemuda yang turun dari langit? Wallahu a'lam, karena tidak dijelaskan dalam cerita ini. Kemudian Muhammad Tahrok itu juga mimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa siapapun orang yang ikut menyulati jenazahnya Al-Faqih Abdul Balhaj, maka orang-orang itu orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah penonton percaya dengan apa yang tertulis dalam kitab Silatul Ahli halaman 155? Monggo, mau percaya atau tidak itu urusan penonton. Tapi untuk saya pribadi, saya tidak percaya. Ini hanya akal-akalan semata agar nama Al-Faqih Abdul Balhaj itu dianggap sebagai tokoh ulama yang luar biasa, yang keramatnya pun luar biasa, sehingga keramatnya ini sampai mampu membuat seluruh sahabatnya pun dijamin masuk surga. Bahkan sampai orang yang ikut menyolati jenazahnya pun dijamin masuk surga. Dan yang menjamin itu sabda Rasulullah langsung. Ini luar biasa. Maaf, saya tidak percaya dengan apa yang tertulis dalam kitab Silatul Ahli halaman 155. Saya tutup kajian ini. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.